Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Apotheosis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Loseng terdiam karena dengan adanya Qinglong sebagai gurunya, bagaimana Loseng tertarik? Bagaimanapun teknik rune di wilayah tengah tidak bisa dibandingkan metode pola dewa dari alam atas. Tapi mendengarkan lelaki tuasang, lelaki di depannya ternyata adalah master rune nomor 1 di Yundian. Jadi Loseng tidak akan lalai. Dia masih dengan hormat membungkuk kepada Zhongrui dan berkata, "Saya hanya seorang pemula dalam seni rune. Ini adalah ujian air. Saya khawatir tidak mungkin untuk meminta nasihat. Tapi jika ada kesulitan di masa depan, tolong beri saya beberapa petunjuk." Zhongrui tersenyum, tapi tidak menjawab. Namun, melirik ke arah Loseng, jelas Zhongrui sangat bangga dengan pencapaiannya dalam rune. Belum lagi dia diperintahkan oleh Zodie untuk menekan Loseng hari ini. Jadi bagaimana dia bisa menunjukkan Loseng? Tapi Zhongrui masih bertanya, "Karena Anda seorang pemula dalam seni rune, biarkan saya melihat karya apa yang Anda miliki." Loseng mengangguk. Dia awalnya berencana untuk mengevaluasi pola dewa meditasi yang digambar kemarin. Meskipun ini adalah karya pemula, dia masih ingin melihat apakah itu bernilai sejumlah uang. Dan yang terbaik adalah menukarkan uang materi itu kembali. Jadi Loseng berkata kepada Sang Li lagi, "Kemarin saya membeli materi itu dan kembali mencobanya. Kedua gambar ini adalah rune. Tolong evaluasi juga nilainya." Namun apa yang digambar Loseng bukanlah sebuah rune, tetapi sebuah pola ilahi. Dan dia hampir membuat lidahnya terpeleset untuk sementara waktu. Begitu Loseng mengatakan ini, baik Zhongrui dan Sang Le menunjukkan kejutan yang tiada tara di wajah mereka. Apa maksudnya? Dia membeli materinya kembali kemarin, dan hari ini dia membuat rune dan menggunakannya untuk mengevaluasi nilainya. Khususnya Sang Li adalah yang paling aneh. Dia tahu bahwa Loseng adalah seorang pemula, bahkan seorang pemula yang belum memulai. Sebagian besar bahan yang dibeli kembali terbuang sia-sia. Dia bahkan merasa kasihan dengan bahan-bahan itu kemarin. Mengambil bahan seperti itu, bahan berharga, mencobanya. Sayang sekali karena setiap master rune tumbuh dalam pemborosan yang konstan. Jadi mengolah master rune membutuhkan lebih banyak uang. Daripada mengolah seorang seniman bela diri, rata-rata keluarga tidak mampu membelinya sama sekali. Apalagi Loseng yang menggambar rune bintang 4. Itu adalah bukan buang-buang waktu menggunakan bahan gambar untuk mencobanya. Jadi hari ini, ketika Sang Li melihat Loseng, dia bertanya kepada Loseng, apakah dia ingin membeli bahan? Tetapi Loseng mengatakan bahwa dia mengambil rune untuk mengevaluasi nilainya. Apa itu rune Loseng? Apakah menurutnya dia bisa mendapatkan rune dengan menggambar 2 guratan dengan bahan? Ini bukan coretan anak-anak. Sang Li tersenyum, tapi tidak menunjukkannya. Dia hanya mengulanginya dengan penuh arti. Loseng belajar cara menggambar rune untuk pertama kalinya kemarin, dan dia berhasil menggambarnya hari ini. Saya sangat penasaran. Ayo biarkan saya bantu Anda mengevaluasi 1 atau 2. Zhongrui hampir tertawa terbahak-bahak, dan dia mungkin mengerti mengapa Loseng begitu sombong dan berani menantang seluruh murid elit. Orang ini tidak hanya sombong, tetapi memiliki masalah dengan otaknya. Ingin berhasil menggambar rune untuk pertama kalinya. Saya kira orang ini bahkan tidak tahu apa itu rune. Hei, saya juga sedikit tertarik. Mari kita lihat apa nilai karya Loseng ketika jatuh ke tanah, kata Zhongrui sambil tersenyum. Bisa menghajar anak ini hingga berkeping-keping.
Loseng mengangguk lalu mengeluarkan pola meditasi dari cincin penyimpanan dan berkata, "Jangan tertawa, saya hanya seorang pemula. Saya baru saja menggambar rune bintang 1. Silakan membacanya." Kata Loseng, kemudian meletakkan pola meditasi di atas meja. Tatapan Sang Li dan Yongrui tertuju pada pola dewa meditasi, dan senyuman di wajah mereka menjadi lebih kuat. Gambar apa ini? Meskipun rune dan pola ilahi adalah hal yang sama, pola ilahi telah diwariskan melalui puluhan juta generasi, dan kerumitannya jauh melampaui imajinasi para master rune di wilayah tengah. Aneh dan tidak sistematis. Sang Li belum berbicara, tetapi Yongrui adalah yang pertama berbicara. Lagi pula dia memikul tugas untuk menyerang kepercayaan diri Loseng. Menurut permintaan kepala istana, dia harus memotong pemikirannya tentang budidaya rune. Tapi dalam pandangan Yongrui, dia tidak bisa bertarung, jadi tidak perlu memukul, karena anak ini sama sekali tidak mengerti apa itu rune. Berpikir bahwa menggambar dengan pena saja akan menghasilkan efek. Anak muda, terus terang, rune ini adalah formasi kecil. Anda harus mengandalkan garis di dalamnya untuk menjalin hubungan satu sama lain, guna memberikan efek yang diinginkan. Rune meditasi bintang 1 mudah untuk digambar, tapi itu pasti bukan milik Anda. Menurut saya, Anda jangan seperti ini. Seni rune bukanlah sesuatu yang bisa kamu pelajari. Orang bisa belajar. Yongrui berkata dengan ringan, dengan cipiran yang kuat di wajahnya. Saat ini dia bahkan telah melupakan instruksi Zodie yang sepertinya tidak terlalu akrab dengan Yongrui. Itu urusannya untuk menggambar yang baik atau yang buruk. Aneh, tapi Loseng masih menekan ketidakbahagiaan di hatinya dan menoleh ke Sang Li dan berkata, "Bosang, tolong evaluasi itu nilai dari rune meditasi ini." Tetapi Sang Li melambaikan tangannya dan berkata, "Baiklah, Tuan Zhong telah mengatakannya. Apakah menurut Anda saya masih perlu mengevaluasinya?" Sang Li sebenarnya mencibir di dalam hatinya. Ini adalah nilai evaluasi kentut. Jika dia tidak membantunya menerjemahkan teks kuno klan Poni kemarin, dia akan mengusir Loseng sekarang. Mendengar ini, Loseng tiba-tiba merasa sedikit bingung. Apakah rune yang dia gambar benar-benar tak tertahankan? Qinglong, Anda tidak berbohong kepada saya, bukan? Loseng berkomunikasi dengan Qinglong dalam pikirannya. Qinglong memperhatikan semua yang terjadi di luar sana. Dia mengajarkan teknik pola ilahi Loseng, dan Loseng dapat dianggap sebagai setengah dari muridnya, dan bahkan sangat setuju dengan bakat Loseng dalam pola ilahi. Pukulan sempurna tidak hanya dimiliki oleh satu orang, namun kata-kata Sang Li dan Yongrui merupakan penghinaan besar bagi Qinglong. Jadi Qinglong mencibir, "Biarkan mereka mati. Kedua lelaki tua itu tidak mengerti kentut. Dengarkan omong kosong mereka." Naga tua ini yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tidak diketahui mau tidak mau mengutuk. "Lalu apa yang harus kita lakukan?" Loseng bertanya lagi. "Ayo pergi." Kedua orang ini sama sekali tidak mengetahui barangnya. Apa yang mereka lakukan? Qinglong berkata dengan marah. Meskipun Qinglong memintanya pergi, Loseng tidak pergi. Dia tahu kekuatan supernatural Qinglong. Meskipun dia juga percaya bahwa pola ilahi ini harus memiliki nilai tertentu. Tetapi sebelum dia dapat berbicara, Yongrui juga berkata dalam-dalam, "Lebih baik Anda membuang rune ini. Masih ada masa depan bagi Anda untuk berkonsentrasi berlatih seni bela diri. Anak muda, saya mengatakan ini demi kebaikanmu sendiri." "Bagaimana kamu bisa mengetahui apakah rune ini baik atau buruk jika kamu belum mengaktifkannya?" Loseng berkata dengan dingin. Sang Li dan Yongrui saling berpandangan, lalu tersenyum lagi. Rune di wilayah tengah telah diturunkan selama ribuan tahun dan dibagi menjadi dua jenis, sekte selatan dan sekte utara.
Yongrui sebagai ahli rune di Yundian tidak peduli apakah itu indah dan metode lukisan rune terperinci dari sekte selatan atau sekte utara. Dia mahir dalam lukisan rune pembukaan besar, naga terbang, dan tarian poni. Karena rune lukisan hantu persik di tangan Loseng bukan milik sekte selatan atau sekte utara, dia belum pernah melihat rune meditasi semacam ini. Jadi Yongrui berkata, "Tidak perlu melakukan ini. Apakah pemuda itu berpikir bahwa Anda dapat mengaktifkannya hanya dengan menggambar pola dengan pena rune? Rune meditasi miliki Anda tidak dapat diaktifkan sama sekali." Mendengar kata-kata Yongrui, Loseng menarik nafas dalam-dalam. Benar saja seperti dugaan King Long, kedua idiot ini sama sekali tidak memahami pola ilahi. Itu tampaknya bukan karena pola keilahiannya buruk, tetapi mereka tidak memahaminya sama sekali. Sekarang dia memahami hal ini. Loseng tidak repot-repot berbicara dengan mereka. Tetapi dengan lambian tangannya, esensi sejati memasuki pola dewa meditasi, diresapi dengan esensi halus. Pola dewa meditasi ini tiba-tiba menyala, dan pola di atasnya bersinar dengan cahaya biru keabu-abuan, yang merupakan tanda bahwa akar kudu yang kuat telah diaktifkan sepenuhnya. Gelombang energi tak kasat mata muncul dari pola meditasi dan mengalir menuju mereka bertiga. Di bawah sinar biru, mereka bertiga tiba-tiba merasa segar, seolah-olah keluar dari tempat yang udaranya pengap dan memasuki tempat dengan lingkungan terbuka. Semangat mereka langsung terangkat. Sejak pola meditasi ilahi menyala, mata Yongrui sudah penuh dengan ketakutan. Sangli juga terkejut, tetapi Sangli hanya mengetahui nilai dari menilai rune. Dia bukanlah seorang master rune, tetapi seorang pengusaha. Dan Yongrui adalah master rune sejati, dan tidak banyak orang di seluruh wilayah tengah yang lebih berprestasi daripada dia dalam hal rune. Pertama-tama, yang paling mengejutkan Yongrui adalah guratan-guratan pada rune itu. Sebelum dinyalakan, guratan-guratan ini terlihat biasa saja. Tetapi sekarang melihat guratan-guratan itu bersinar dengan cahaya biru, Yongrui terdiam. Setelah 4 kali berturut-turut, Yongrui menyelesaikan kalimatnya. Ini adalah pukulan sempurna. Yongrui tidak bisa disalahkan karena keterkejutannya. Di mata King Long, sapuan kuas yang sempurna bukanlah masalah besar. Alam atas terlalu besar, dan para jenius dari semua ras, dan kekuatan bermunculan dalam jumlah besar. Jika seseorang ingin menjadi seniman pola ilahi yang hebat, sapuan kuas yang sempurna hampir merupakan kemampuan yang harus dimiliki. Hanya saja, Loseng menguasai sapuan kuas yang sempurna dalam sehari, dan masih membuat takut King Long. Justru karena itulah King Long akan mengekspor dan memarahi Yongrui dan Sangli, 2 orang idiot, karena mereka tidak layak menilai para dewa. King Long menganggap pukulan sempurna bukanlah masalah besar, tapi bukan berarti Yongrui berpikir demikian. Karena Yongrui tidak menguasai sapuan kuas yang sempurna, bukan saja dia tidak menguasainya, tetapi di seluruh domain pusat, tidak ada master rune yang masih hidup yang menguasainya. Sebenarnya sapuan kuas sempurna ini memang muncul dalam sejarah Yonglyu, tetapi tidak sekarang. 2000 tahun yang lalu, seorang ahli rune bernama Feng Guanyu menyadari sapuan kuas sempurna dan mampu menggambar rune, keluarkan sifat dan energi dalam materinya. Jadi Feng Guanyu ini juga punya julukan anak rune. Bahkan hingga saat ini masih banyak karya Feng Guanyu yang telah dilestarikan oleh dunia. Yang paling terkenal tentu saja merupakan satu-satunya sekte peringkat kelima di wilayah tengah. Formasi hebat dari sekte roh kekosongan. Formasi penjaga itu adalah karya Feng Guanyu yang paling sempurna. Itu juga karena sekte roh kekosongan memiliki formasi pelindung sekte ini.
yang telah membantu sekte ini bertahan dari banyak bencana. Berkembang dari sekte kecil peringkat ketiga menjadi sekte terkuat dan satu-satunya sekte peringkat kelima di wilayah tengah. Meskipun sekte Roh Kekosongan mampu dipromosikan ke sekte peringkat kelima, meskipun itu juga karena bakat sekte mereka. Sejumlah besar penjaga ini juga merupakan faktor yang tidak dapat diabaikan. Setidaknya berkali-kali dijamin sekte Roh Kekosongan dari bencana. Feng Guanyu menggambar banyak rune selama hidupnya, di antaranya yang telah diturunkan secara alami bukan hanya sejumlah besar penjaga, tetapi juga banyak rune yang terpisah-pisah, yang sebagian besar telah hilang seiring berjalannya waktu dan tidak dapat diaktifkan. Namun meski begitu, karena rune ini berasal dari tangan Feng Guanyu, banyak orang mengumpulkannya sebagai harta karun, dan karya ini berulang kali mendapatkan harga setinggi langit di pasar gelap dan lelang. Yang Rui pernah mendapat kehormatan untuk melihat sapuan kuas yang sempurna. Saat itulah ketua istana membawanya mengunjungi sekte Roh Kekosongan. Sapuan kuas yang sempurna Guanyu sangat mengejutkan Yang Rui. Bahkan jika dipikir-pikir, Yang Rui bahkan tidak memiliki gagasan rasa iri di dalam hatinya. Dia hanya bisa mengagumi dan memuja mereka yang memiliki sapuan kuas yang sempurna. Jadi pada saat ini ketika Zhong Rui melihat sapuan kuas sempurna, dia lupa bahwa rune ini digambar oleh Lo Sheng. Dia hanya terkejut dengan sapuan kuas sempurna itu sendiri. Sang Li tidak tahu harus berkata apa saat ini. Sudut pandangannya berbeda dengan pandangan Zhong Rui. Sebagai seorang pengusaha, mengapa Sang Li belum pernah mendengar istilah sapuan kuas sempurna? Meskipun dia belum melihatnya dengan matanya sendiri, dia sangat jelas tentang nilai rune Feng Guanyu. Tentu saja, rune Feng Guanyu memiliki nilai koleksi yang tinggi karena ketenarannya. Tetapi hal-hal seperti sapuan kuas sempurna adalah nilai jualnya sendiri. Belum lagi rune ini masih dapat diaktifkan sekarang. Hah? Sosok Zhong Rui melintas dan dia bertanya dengan penuh semangat. Apakah rune meditasi ini dilukis? Bisakah Anda memberitahu saya? Melihat postur Zhong Rui, Lo Sheng berbalik dengan mata kosong. Apakah ini rune terkuat menguasai di Yundian? Saya pikir ini adalah impor paralel yang besar. Lo Sheng berkata dengan tenang. Bisakah Anda melepaskan saya? Biarkan saya pergi. Maaf. Yang Rui melepaskan tangannya dengan cepat dan dia tahu bahwa dia telah kehilangan ketenangannya. Tetapi dia benar-benar tidak peduli saat ini. Bisakah Anda memberitahu saya siapa yang menggambar batu rune meditasi ini? Lo Sheng mengerutkan bibirnya lalu berkata, bukankah saya baru saja mengatakannya? Bukankah kalian semua memiliki telinga yang panjang? Siapa itu? Yang Rui dan Sang Li bertanya serempak. Lo Sheng merasa dia menjadi gila. Arti kata-katanya tidak dapat dipahami. Dan si idiot dapat memahami bahwa dia sedang berbicara tentang dirinya sendiri. Tetapi kedua orang ini bahkan lebih idiot daripada idiot. Jadi Lo Sheng hanya bisa menghela nafas. Rune meditasi ini digambar oleh saya. Keduanya menatap Lo Sheng, menggelengkan kepala hampir bersamaan. Saya tidak percaya. Percaya atau tidak, Bos Sang, tolong bantu saya mengevaluasi nilai rune meditasi ini. Lo Sheng juga malas berdebat dengan Zhong Rui di sini. Dia tidak punya kewajiban untuk memuaskan rasa penasaran Zhong Rui. Sang Li menyipitkan matanya dan mengangguk. Bagaimanapun dia adalah seorang pengusaha dan dia bangun lebih awal dari Zhong Rui. Bagaimanapun, Sang Li datang untuk melakukan bisnis. Bahkan jika dia tahu bahwa ini adalah pukulan sempurna, dia hanya peduli tentang nilainya. Evaluasi? Rune meditasi ini tidak bisa dijual.
Yong Rui dengan panik berhenti di depan. Mendengar ini, Sang Li dan Lo Sheng segera berhenti. Sang Li dan Yong Rui akrab satu sama lain, tetapi bisnis adalah bisnis yang merupakan dua hal yang berbeda. Lo Sheng datang ke sini untuk menjual dewa meditasi ini. Jadi tentu saja dia tidak bisa mendengar kata-kata Yong Rui. Jika Anda ingin menjualnya, Anda hanya bisa menjualnya kepada saya, tambah Yong Rui. Kali ini Lo Sheng mengangkat bahu, mengatakan bahwa tidak masalah jika dia menjualnya kepada siapapun. Tetapi Sang Li pasti tidak akan berhenti. Yong Rui, apakah Anda tidak baik? Lo Sheng datang ke toko saya untuk menjual rune ini kepada saya. Anda bangkrut memasuki toko saya seperti ini dan merampok bisnis saya. Jadi apa? Ini adalah situs undian saya. Jadi mengapa saya, Yong Rui, tidak bisa datang? Sebagai master rune undian, Yong Rui memiliki status yang sangat tinggi. Meskipun dia hanya berada di tahap pertengahan sendan, bahkan hanya sedikit lebih rendah dari Tuan Zhou Dameng, Dois Dameng, dan Master Zhen Jiuji. Sang Li tidak pernah berpikir untuk menyerah. Situs undian Anda, apa yang Anda katakan itu menarik. Toko di Fang jelas dibangun atas kerjasama dengan aliansi bisnis dunia kami. Apakah Anda berani mengatakan bahwa ini adalah situs undian Anda? Apakah Anda berani mengatakannya di depan pemimpin aliansi bisnis dunia kami? Jika Anda berani angkat bicara, saya akan segera pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mendengar pertengkaran keduanya, Lo Sheng menjadi tidak sabar dan dia tidak menjual pola dewa meditasi untuk waktu yang lama. Lo Sheng berkata, "Oke, jangan bertengkar. Barang ini milik saya dan saya ingin menjualnya kepada siapapun. Saya akan menjualnya kepada siapapun yang menawar paling banyak di antara Anda. Sehingga masalahnya akan terselesaikan, bukan?" Keduanya terkejut dan kemudian mereka menyadari bahwa pusat masalahnya bukan pada meditasi rune, tetapi pada Lo Sheng. Ide bagus. Sang Li tersenyum. Sebagai anggota aliansi bisnis dunia, kepercayaan dirinya tentu saja jauh lebih tinggi daripada Yong Rui. Yong Rui juga menggertakkan gigi dan bertanya kepada Lo Sheng, "Berapa banyak yang ingin Anda jual?" "Saya ingin membeli sebanyak yang Anda mau." Mendengar apa yang mereka berdua katakan, Lo Sheng menunjukkan senyuman di wajahnya. Ini benar, inilah yang ingin dia lihat. Setelah memikirkannya, Lo Sheng berkata, "Berdasarkan bahan yang dibeli kemarin, jimat meditasi saya ini harganya hampir 10.000 batu esensi sejati tingkat rendah. Jadi saya akan memberi harga 20.000 batu esensi sejati tingkat rendah." Apa? Yong Rui dan Sang Li tercengang dengan harga cadangan Lo Sheng. 20.000 batu esensi sejati tingkat rendah. Bahkan jika Anda membeli rune biasa, harganya lebih dari ini. Apa yang dipikirkan Lo Sheng? 500.000 batu esensi sejati tingkat rendah. Tiba-tiba menawar dengan yang lain. Sang Li menjadi tenang saat ini. Matanya bersinar dengan kecanggihan. Pencapaiannya dalam rune jauh lebih rendah daripada milik Yong Rui. Tetapi dalam hal berbisnis, Yong Rui tidak layak membawa sepatu bersamanya. Namun Yong Rui hanya tidak layak memakai sepatu Sang Li. Berteriak dengan cahaya yang tajam di matanya. 1.000.000 batu esensi sejati tingkat rendah. Saya akan menggunakan 1 batu esensi sejati kelas atas untuk menyelesaikan penyelesaiannya. Dengan batu esensi sejati kelas atas setara dengan 1.000.000 batu esensi sejati tingkat rendah. Yong Rui mengadakan kenaikan harga Sang Li dalam sekejap. 2 batu esensi sejati kualitas terbaik, kata Sang Li tidak mau kalah dan menggandakannya lagi. 4. Yong Rui terus menggandakan tanpa ragu-ragu. Saat ini Lo Sheng sedikit pusing. Batu esensi sejati kelas atas adalah 1.000.000 batu kristal persegi.
4 adalah 4 juta kristal kubik. Dia tidak berharap mendapatkan begitu banyak uang untuk menggambar pola dewa. Hanya pola ilahi meditatif ini bagaimana bisa bernilai begitu banyak uang? Faktanya dari segi nilai, meditasi pola dewa Loseng tidak dapat dijual dengan harga sebanyak itu. Bagaimanapun pola dewa meditasi memiliki fungsi yang terbatas. Namun Sang Li dan Jong Rui tidak tertarik dengan efek dari meditasi dewa ini. Tapi itu adalah sapuan sempurna yang digunakan untuk menggambar pola ilahi ini. Hanya karena sapuan sempurna ini, pola ilahi ini sangat berharga. 5. Sang Li ragu-ragu kali ini karena dia adalah seorang pengusaha. Dia memahami kebenaran dalam berbisnis. Meskipun pola meditasi ini digambar dengan sapuan kuas yang sempurna, nilai sebenarnya tetap ada dalam transaksinya. Dia mengatakan kalau lebih tinggi, dia takut kehilangan uang. Kekejaman di mata Jong Rui tidak berkurang sama sekali, dan dia mencibir. 10. Saya akan memberikan 10 batu esensi sejati berkualitas tinggi. Saat ini, dia tidak melemparkan masalah yang dijelaskan Zodie. Mohon rekomendasikan, saya bisa membeli Master Rune ini dalam jumlah besar. Bekerja. Ya, saya masih memiliki 7 rune di sini. Jika Anda ingin membelinya, saya akan menjualnya kepada Anda. Kata Loseng sambil tersenyum dan kemudian mengeluarkan 7 rune meditasi yang tersisa dari cincin penyimpanan. Dilempar secara acak ke atas meja. Jong Rui masih dengan hati-hati melihat rune di meditasinya yang seperti bayi. Tetapi ketika dia melihat ke atas, dia tercengang. Kenapa? Kenapa banyak sekali? Ketika Sang Li melihat 7 pola meditasi, senyum puas muncul di wajahnya. Jong Rui masih panas dan itu jelas merupakan keputusan paling bijaksana bagi Sang Li untuk menahan nafas dan tidak menawar pola meditasi pertama. Hal ini berlaku untuk apapun di dunia ini. Begitu ia menjadi bernafsu, nilainya akan meningkat drastis. Jika jumlahnya terlalu besar, tidak ada gunanya. Jadi Sang Li mempertimbangkan resiko ini. Bisakah semua rune ini dinyalakan? Sang Li bertanya sambil melihat 7 pola meditasi. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Loseng menebakkan 7 esensi jati dari pergelangan tangannya dan menuangkannya ke dalam 7 pola dewa meditasi, yang membuat 7 pola ilahi menyala pada saat yang sama. Bersinar terang dan cahaya biru berkembang di toko untuk sementara waktu. Di bawah cahaya biru ini, mata Sang Li berbinar. Benar, saya ingin ke-7 rune ini, tetapi dengan harga ini. Sang Li pasti tidak akan membelinya dengan harga 10 batu esensi sejati kualitas terbaik. Uang datang untuk membelinya. Jadi saat ini Sang Li sedang mengevaluasi sesuai harga normal. Efek rune meditasi terbatas, tetapi komposisi rune Anda tampaknya merupakan tipe baru. Dan karena guratan yang sempurna, efeknya lebih dari 30% lebih tinggi daripada rune meditasi biasa. Saya menggunakan 5 batu berkualitas untuk 7 rune meditasi ini. Bagaimana pendapat Anda tentang harga pembelian? Sang Li tertawa. Harga yang diberikan oleh Sang Li cukup masuk akal. Bagaimanapun pola ilahi ini bukanlah pola ilahi tipe serangan. Dan itu hanya latihan Loseng. Itu bagus. Jadi tidak mungkin untuk menjual dengan harga setinggi langit. Dan bahkan jika ini adalah harga yang ditawarkan oleh Sang Li, ada baiknya mempertimbangkan pola yang digambar oleh rune Loseng. Karena ini adalah pola baru yang belum pernah digunakan sebelumnya dan tidak muncul di wilayah tengah. Rune Dewa Meditasi pertama mampu menjual 10 batu esensi sejati kelas atas. Karena hasil impulsif dari Jong Rui, ketika Sang Li menaikkan harga menjadi 5 batu esensi sejati kelas atas, dia dengan tegas menyerah. Tanpa diduga, Jong Rui berteriak 10. Jadi Loseng tersenyum dan mengangguk setuju. Tidak mungkin.
Rui sedang terburu-buru saat ini. Sungguh sebuah lelucon. Baru saja dia menghabiskan 10 batu esensi jati kelas atas untuk membeli rune meditasi. Sebelum waktu untuk sebatang dupa, Loseng menjualnya ke Sangli dengan harga hampir setengah batu esensi jati kelas atas. Tidak ada yang bisa menerima masalah ini. Kenapa tidak bisa? Loseng memandang Sangli dengan ringan. Baru saja orang ini dengan sengaja memukul dirinya sendiri. Loseng bukan orang yang pendendam, tapi kata-kata Rui terdengar jelas di telinganya. Anda menjual pada saya 10 batu esensi jati kelas atas, tetapi Anda hanya membutuhkan 5 di antara 7 rune. Harga Anda terlalu mahal. Wajah Rui penuh dengan kepahitan. Rasa bahagia setelah mencapai rune pukulan sempurna juga menghilang tanpa jejak, dan dia merasa ditipu oleh Loseng. 10 batu esensi jati kelas atas, meskipun mudah bagi Rui untuk menghasilkan uang sebagai master rune, 10 batu esensi jati kelas atas jelas bukan jumlah uang yang kecil baginya. Perbedaan harganya terlalu besar. Loseng menatap Rui dan mencibir. Apakah saya memaksa Anda untuk membelinya sekarang? Tidak. Rui menggelengkan kepalanya. Tapi, itu saja. Loseng tersenyum dingin, menemukan kursi dan duduk. Tanpa melihat ke arah Rui, dia berkata kepada Sangli, "Bosang, tolong siapkan sejumlah bahan untuk saya setelah menyelesaikannya. Ini daftarnya." Wajah Sangli penuh dengan senyuman puas sambil dengan hati-hati mengatur 7 rune meditasi. Dia memerintahkan staf untuk mengambil materi sesuai dengan daftar. Kulit Rui sangat jelek saat ini. Melihat rune yang dia beli dengan 10 batu esensi jati kelas atas di tangannya, dia hanya bisa mengatakan pada dirinya sendiri bahwa impulsif adalah iblis. Dia ingin mengancam Loseng dan mengirim 10 batu esensi jati kelas atas batu esensi jati kembali. Tetapi Rui ingat misalnya saat ini Master Istana meminta dirinya untuk menyerang Loseng. Bagaimana dia bisa melupakan masalah ini? Tunggu, tadi orang ini terus mengatakan bahwa rune meditasi ini digambar sendiri. Apakah itu mungkin? Kalau tidak, mengapa anak ini memiliki 8 tanpa identik di tubuhnya? Seorang master rune dengan pukulan sempurna setidaknya bisa mencapai level master. Meskipun karakter seperti ini adalah seorang pertapa yang tidak dikenal, bagaimana dia bisa memberikan karyanya kepada orang kecil? Rui terkejut dengan kesimpulannya. Dia menatap Loseng dan bertanya, "Apakah Anda benar-benar membuat rune ini?" Loseng mengangguk dengan santai. "Apakah Anda ingin saya mengatakannya 100 kali?" Tapi Rui tiba-tiba menepuk kepalanya, mengeluarkan pena rune dari cincin penyimpanannya, lalu menepuk kertas yang digunakan untuk menggambar rune di atas meja, dan meletakkan tinta yang sudah disiapkan di atas meja. "Keluarlah. Anda menggambar coretan dan tunjukkan kepada saya, dan 1 pukulan saja sudah cukup. Buktikan pada saya." Melihat pena rune yang diserahkan kepadanya, Loseng berkedip 2 kali. "Mengapa saya harus membuktikannya kepada Anda?" "Hanya untuk membuktikannya. Anda bilang rune ini diolah oleh Anda, tapi tidak ada yang bisa membuktikannya. Jadi bagaimana saya bisa mempercayainya?" Rui berkata dengan cemas. Sebagai kepala rune Master Jundian, orang kuat di alam dewa, di depan Loseng tidak ada wajah tersisa di depannya. Tidak tertarik? Loseng mengambil 5 batu esensi sejati kelas atas dan sejumlah bahan dari Sangli, menoleh dan berencana untuk pergi. Rui memimpin, berhenti di depan Loseng dan berkata dengan wajah sedih, "Tolong!" Sangli menggelengkan kepalanya ketika mendengar kata-kata Rui. Posisi Rui di Jundian lebih penting daripada tetua biasa.
bahwa karakter seperti itu akan memohon kepada junior dengan lebih rendah. Loseng berhenti melihat pena runa hitam biru di tangan Zhongrui dan tiba-tiba tersenyum. Ya, tapi ada syaratnya. Kondisi apa? Zhongrui bertanya pada Loseng dengan penuh semangat. Jika saya bisa membuktikannya bahwa runa ini benar-benar dibuat oleh saya, pena runa Anda adalah milik saya. Oke? Loseng tertawa. Kali ini Zhongrui menunjukkan ekspresi malu lagi. Bagaimanapun pena runa miliknya memiliki asal-usul yang tidak biasa. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.